Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berada di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, para tabi'in atba'ut tabi'innya, dan semoga kita yang selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumul kiamat, yaumul akhir. Amin ya Allah. Sebagian besar manusia menganggap bahwasannya kebahagiaan di dunia itu adalah banyaknya materi, rumah megah, hidup mewah, gitu kan, sawah megah. Nah, pasti bahagia, pasti. Tapi tidak sepenuhnya bahagia. Buktinya masih banyak memang orang yang dia itu kaya, dia punya segalanya, dia punya materi yang berlimpah, pangkatannya tinggi, tapi dia depresi. Walaupun duit banyak, depresi, banyak pikiran, hatinya ada masalah, bahkan sampai bunuh diri. Jadi itu kan menunjukkan bahwasannya materi dunia itu tidak menjamin kebahagiaan. Baik saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebaliknya, coba kita lihat orang yang memang hidupnya sederhana atau bahkan yang tidak memiliki apa-apa. Ada yang pernah melihat video dua orang anak kecil di jalanan, di trotoar. Memang dia bermain di jalanan, di pinggir jalan, biasa main. Terus ada orang kaya, bisa disebut orang kaya yang mempunyai mobil standarnya, bisa disebut itu. Dia itu parkir di sana. Terus dari jendela mobilnya, dari kaca mobilnya, dia melihat, yang punya mobil melihat dengan pandangan kosong kepada dua anak kecil tersebut. Jadi itu kan menunjukkan bahwasannya harta itu tidak menjamin. Tapi si anak kecil itu tertawa dengan lepasnya. Nah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus timbul pertanyaan, di mana sih letak kebahagiaan itu? Nah, para ulama mengatakan bahwasannya letak kebahagiaan itu ada di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, laisal ginaan kasratil aradi walakinal ginaan nafsi. Di sini, jadi bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kaya hati. Nah, jadi
saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi senantiasa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, makanya wahai saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi orang yang memang hidupnya megah tapi dia tidak berbahagia. Rugi orang yang pangkatnya banyak, orang yang pangkatnya tinggi tapi hidupnya tidak berbahagia. Nah, begitu. Nah, tapi alangkah beruntungnya orang yang memang hidupnya sederhana, orang yang hidupnya bertakwa tapi dia berbahagia. Nah, begitu. Waktu Imam rahimahullah, dalam Islam itu ada dua jenis kebahagiaan, di dunia dan di akhirat. Nah, makanya jadikanlah kebahagiaan di dunia ini sebagai penghantar untuk kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Nah, yang pertama adalah dengan dunia. Kehidupan kita itu sudah semestinya mempunyai perkara yang kita mau, ya. Setuju kan? Pasti kita mempunyai apa yang kita mau. Nah, mau kan ini ikhwannya mempunyai nanti kalau sudah waktunya mempunyai istri yang solehah gitu kan? Oh, jelas aja. Nanti mau kan akhwatnya mempunyai apa sih namanya? Suami yang soleh gitu. Ya. Terus mempunyai anak yang solehah dan soleh, masya Allah. Amin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi, harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Tetapi wahai saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah lupa untuk kita jadikan kebahagiaan di dunia itu sebagai investasi untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kedua, yaitu dengan ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu zalikal fawzul azim. Nah, artinya inilah orang yang benar yang akan mendapatkan manfaat atas kebenarannya. Mereka itulah yang akan mendapat surga Allah dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Nah, itulah kemenangan yang agung. Nah, dan yang ketiga adalah hati yang bersih. Jadi betapa banyak orang yang hatinya penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri dengki, hasad, hasud. Jadi hatinya itu sakit, penuh dengan segala pada hatinya. Jadi maka itulah orang-orang yang tidak merasakan kebahagiaan. Wahai saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya begini ya. Kalau hidup ingin berkah, hidup ingin sukses, hidup ingin tenang, hidup ingin bahagia, minimal jauhi apa yang dilarang. Minimal kan hati lebih tenang gitu. Nah, rezeki itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketenangan itulah yang senapas dengan ikhtiar kita. Nah, jadi tadi syarat kebahagiaan itu bukan materi dunia, bukan kedudukan, bukan kemewahan. Nah, Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, tingkatkanlah ketakwaanmu kepada Allah supaya engkau beruntung, supaya engkau cepat bahagia.
gitu dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah, beliau itu uangnya lebih sedikit dibandingkan Utsman bin Affan. Nah, tapi beliau betapa bahagianya hidupnya. Nah, bayangkan beliau setiap hari cuma azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu kan? Beliau itu azan tiap hari. Nah, tapi hidupnya beliau berbahagia. Nah, terus beliau Bilal bin Rabah ditawari sepeninggalan Nabi menjadi hakim agung yang sudah pasti hartanya banyak, hidupnya mewah, rumahnya megah, gitu kan? Lalu apa? Beliau pergi, beliau lari, beliau sembunyi agar tidak ditunjuk menjadi hakim agung. Untuk apa? Untuk mempertahankan sanad azannya, sanad azan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi kemewahan itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan, tapi justru ketakwaan itulah, gitu kan. Dan juga tadi bahwasanya kalau kita bertakwa akan beruntung, akan cepat bahagia. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu sudah yakin pasti bahagia. Nah, untuk akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa agar kita bahagia dunia maupun akhirat. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.